Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu lillahi ta'ala wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di mana ini? Hah? Wa mashu kulli ra'sin ya. Wa mashu kullil udunaini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mashu kullil udunaini lan ngusap saben-saben kuping loro. Wa mashu kullil udunaini lan ngusap saben-saben kuping loro. Nah, ini ada begini penjelasan. Jadi yang juga sunnah adalah ngusap telinga. Di dalam wudu itu sunnah mengusap telinga. Apa bedanya ngusap dengan basuh? Kalau basuh itu airnya dialirkan. Tapi kalau ngusap itu tidak usah dialirkan, tidak apa-apa. Jadi nyentuh air lalu diginikan boleh. Itu ngusap. Tapi kalau basuh airnya dialirkan terus digosoki begini. Itu namanya basuh, waslun. Jadi bedanya wasl sama masahah. Masahah itu ngusap. Ngusap. Di apa gitu. Masahah kata kerja, telah mengusap. Kalau al-masih artinya orang yang diusap, yang diurapi. Jadi Isa al-Masih misalkan gitu ya. Isa al-Masih, Isa yang diurapi. Ya. Dia orang yang diurapi. Itu dalam tafsir. Dalam tafsirnya dia diurapi. Ada yang mengatakan dalam tafsir itu tafsir surat apa itu? Al-Baqarah apa berapa Ali Imran ayat 171 itu kan. Masihu Isa bin Maryam. Ya. Masihu Isa bin Maryam. Jadi Nabi Isa itu mendapat gelar Al-Masih dari kata masahah, mengusap. Al-Masih artinya orang yang mengusap. Kenapa dijuluki Al-Masih Nabi Isa itu? Karena dia itu sekali dia usap yang sakit itu sembuh. Jadi mukjizatnya Nabi Isa itu adalah menyembuhkan orang buta, sekali diusap langsung sembuh. Penyakit kusta, lepra sekali diusap langsung sembuh. Orang yang lumpuh, kalau kalian baca Perjanjian Baru itu orang ketika itu satu saat ada orang lumpuh diusap sama Nabi Isa, itu ceritanya langsung dia lari-lari seperti kijang, langsung bisa lari. Padahal dia lumpuh awalnya tidak bisa jalan. Nah itu kenapa dijuluki dengan Al-Masih. Al-Masih dari kata masahah. Kata masahah dalam bahasa Arab itu serapan dari bahasa Yunani, masahah. Atau langsung diterjemahkan sebagai Kristus. Yesus Kristus. Kristusnya itu artinya Al-Masih itu. Ada yang mengatakan ya, yang mendapat gelar Al-Masih itu dua. Satu Nabi Isa, satu Dajjal. Dajjal itu Al-Masih, Masih Dajjal namanya. Itu ada ceritanya sendiri. Nah, ini masahah. Kata masahah di sini, mashu kullil udnaini, ngusap saben-saben
kuping loro diusap. Kalau diusap tidak usah dialiri, kan ngusap. Tapi kalau ghusl harus dialirkan airnya sama digosok-gosok begini. Ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i kalau cuma dialirkan saja, tidak digosok, itu tidak apa-apa, dialirkan saja. Tapi syaratnya kalau ghuslul wajhi, ghuslul yadaini, ghuslun, itu harus dialirkan airnya, dialirkan, diberi air, disirami air. Tapi kalau ngusap tidak perlu. Wa mashu kullil udunaini lan ngusap saben-saben kuping loro. Zahiran ing dalem jabane. Zahiran ing dalem jabane. Au batinan utawa jerone. Aubatinan utawa wabatinan lan jerone. Zahiran ing dalem jabane wabatinan lan jerone. Jadi luar dalam diginikan. Itu sunnah. Ngusap telinga sunnah. Jadi ndak ngusap ndak apa-apa. Wasima haihilan apa? Kalau lubang telinga itu apa? Lubang telinga itu apa? Bolongan lorone kuping. Wasima haihi lan bolongan lorone udunaini. Wasima haihi lan bolongan lorone udunaini. Wasima haihilan bolongan lorone udunaini. Lil ittibai krono manut Kanjeng Nabi. Lil ittibai krono manut Kanjeng Nabi. Jadi karena Kanjeng Nabi melaksanakannya begitu maka kita ikut. Ya. Itu ada hadisnya bahwa mengusap ngusap telinga itu ada dalilnya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Daud itu tentang mengusap telinga. Jadi yang wajib itu kan kalau wudu itu fausilu wujuhakum, membasuh wajah, wa aidiakum, kedua tangan, wamsahu biruusikum, mengusap kepala, sebagian kepala, wamsahu biruusikum wa arjulakum, dan membasuh kaki. Itu yang wajib, yang wajib dibasuh. Nah, adapun mengusap telinga itu tidak wajib, itu karena hanya ittiba Kanjeng Nabi saja. Jadi Nabi itu seringnya melakukan begitu meskipun tidak selalu. Meskipun tidak selalu Nabi itu sering mengusap telinga. Begitu, ya. Jadi yang perlu dibasuh kalau dalam wudu itu ada 4. Yang wajib dibasuh ada 4. 1, fausilu wujuhakum, membasuh wajah, wa aidiakum, dan membasuh kedua tangan, wamsahu biruusikum, mengusap apa? Sebagian kepala, wa arjulakum, dan apa? Kaki, membasuh kaki. Itu yang perlu dibasuh. Rukun yang selanjutnya adalah niat, karena ada hadis innamal a'malu binniyat. Rukun yang keenam adalah apa? Tertib. Karena fabda bima bada Allahu wa rasuluh, itu 6, ada 6 hukumnya. Yang lain-lain itu adalah sunnah, hukumnya sunnah, boleh dilakukan, boleh tidak. Seperti berkumur. Kenapa kita berkumur? Karena Nabi setiap wudu itu berkumur dulu. Kenapa kita mencuci tangan dulu sebelum wudu? Karena Nabi itu menganjurkan seperti itu. Tapi itu hukumnya tidak wajib lah. Untuk membedakan
Mana perbuatan Nabi yang wajib, mana yang tidak wajib. Lah ini para ulama itu punya caranya. Makanya kita ikut para ulama. Jadi kalau kita itu mengikuti hadis saja, langsung baca hadis, kita nggak ngerti mana yang wajib, mana yang tidak. Nah, para ulama mengatakan bahwa yang sering dilakukan Nabi namanya sunnah muakkad. Yang jarang-jarang dilakukan Nabi namanya sunnah ghairu muakkad. Yang selalu dilakukan oleh Nabi adalah wajib, ya, gitu ya. Nah, itu punya analisanya sendiri, itu dalam pelajaran usul fikih. Nah, ada pelajarannya namanya usul fikih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini? Sudah nyampe mana ini? Wala yusannu. Itu diharokati. Wala yusannu. Wala yusannu lan ora den sunahake. Wala yusannu lan ora den sunahake. Apa mashur raqabati ngusap gulu. Wala yusannulan ora den sunahake apa mashur raqabati ngusap gulu. It krono lam yasbat ora tetep. It krono, krono tandanya ain di atas, tulis. It krono lam yasbat ora tetep. Fihi ing dalem mashur raqabati. It krono lam yasbat ora tetep. Fihi ing dalem mashur raqabati apa syai'un suwiji dalil. Apa syai'un suwiji dalil. Begini. Jadi kalian pernah ngalamin enggak kalau wudu itu ngusap lehernya? Saya pernah lihat itu. Kalau wudu itu ada yang ngusap lehernya, setelah ngusap telinga, ini kan sunnah, terus ngusap leher. Ada? Pernah praktek begitu. Saya pernah waktu di Karangploso itu beberapa itu ada yang begini. Nah, itu tidak disunahkan. Tidak disunahkan karena ini it lam yasbat fihi syai'un, karena tidak ada dalilnya, ya, itu enggak sunnah. Tapi kalau hanya tujuannya mengusap biasa hanya supaya seger saja, enggak masalah. Tapi kalau diniati sebagai kesunahan itu sebenarnya tidak sunnah, tidak mendapat pahala kesunahan. Mengusap lehernya itu. Tapi kalau hanya mengusap biasa supaya mendinginkan leher saja, ya tidak masalah. Tidak masalah. Jadi begini ya, panjenengan itu kalau membayangkan wudhu itu adalah bayangkan kalian itu ada di Arab. Karena yang dicontoh adalah wudhunya Kanjeng Nabi yang ada di Arab. Lah di Arab itu hujannya setahun sekali. Ya. Di Arab itu hujannya setahun sekali. Lah, apa yang ada di sana nggak ada. Jadi di sana itu jangan harap ada lumpur, ada tanah-tanah seperti di sini. Itu di sana padang pasir. Ya, sehingga panasnya itu begitu menyengat gitu ya. Nah, itu yang saya ibaratkan kemarin itu bahwa dosen saya kalau di sana itu serbannya itu habis dicuci setengah jam itu bisa kering ketika hanya dipakai di sini, dan itu sengaja diceburkan untuk mendinginkan kepala. Nah, itu juga kenapa orang Arab itu pakai serban imamah namanya. Imamah itu serban yang dibulet di sini. Kenapa? Kalau enggak pakai itu panasnya Masya Allah. Itu Asia Barat itu kan begitu. Arab itu ciri-cirinya kalau malam sangat dingin, terlalu dingin, kalau siang terlalu panas.
Jadi kalian itu membayangkan wudhu itu adalah wudhu di sana. Ada cerita dalam hadis bahwa Nabi itu kalau mandi besar itu katanya hanya habis 1,5 liter air. Jadi satu aqua yang besar itu. Nah kok sedikit sekali Pak? Ya karena di Arab itu jarang air. Ya. Jadi ketika guru saya waktu itu berangkat haji, itu kekurangan air. Lalu di Masjidil Haram itu ngadakan sholat istisqa. Habis sholat istisqa, habis doa, hujan langsung turun. Oh, di sana ada Hijr Ismail, tempat-tempat mustajabah yang kalau doa itu pasti dikabulkan. Ada makom Ibrahim. Lah doa di situ. Minta hujan, langsung habis sholat langsung hujan, langsung banjir. Nah, kenapa banjir? Enggak ada pohon-pohon? Ya, enggak ada pohon-pohon. Nah, itu, kalian bayangkan itu. Jadi kenapa sih dibahas sampai membasuh telinga, membasuh ini, kenapa? Sampai kemarin itu membasuh semua bagian kepala, kenapa sampai begitu? Karena di sana itu panas. Jadi orang wudhu di sana seneng. Karena untuk mendinginkan suasana yang panas tadi, ya. Hanya orang kalau disuruh wudhu 5 kali sehari setiap habis sholat seneng di sana. Maka ada istilah-istilah tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu, tahu tajdidul wudhu itu. Jadi kalau kalian itu setiap mau sholat wudhu meskipun belum batal, itu namanya tajdidul wudhu. Jadi kalau kalian ini coba kalian amalkan. Jadi kalau begini, kalau sampean wudhu batal wudhu lagi, itu namanya dawamul wudhu. Itu ada fadilahnya. Tapi kalau kamu itu mau sholat wudhu, setiap mau sholat wudhu meskipun belum batal, itu namanya tajdidul wudhu. Meskipun belum batal namanya memperbaharui wudhu terus. Tapi kalau orang yang batal wudhu lagi, itu namanya dawamul wudhu. Dulu ada teman saya yang begitu, tapi saya sendiri nggak telaten. Karena dulu kalau saya aliyah kayak panjenengan itu sambil nunggu gurunya sambil ngesak Quran di sini sambil baca begitu, sambil baca. Itu zaman itu. Nah, sekarang kan sudah tidak. Apalagi kalau sudah menikah itu tidak mungkin diutik sama pasangannya, itu kan minta tolong gitu. Jadi kan saling utik-utikan. Ya begitu. Itu kalau masih kalian seperti panjenengan ini coba dawamul wudhu, batal wudhu lagi, itu ada fadilahnya. Atau tajdidul wudhu. Nah begitu, nggih. Qala ngendika sapa An-Nawawi, Imam Nawawi. Qala ngendika sapa Imam An-Nawawi, Imam Nawawi. Qala ngendika sapa An-Nawawi, Imam Nawawi. Imam Nawawi ini kalau jenengan mau catat, Imam Nawawi ini nama aslinya, nama lengkapnya Al-Imam Abu Zakaria. Al-Imam Abu Zakaria Yahya. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi namanya. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nah ini dari kota Nainawa. Itu yang menulis kitab, yang menyusun kitab Riyadhus Shalihin. Ini Imam Nawawi. Yang menyusun kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang panjenengan hafalan itu. Yang menyusun kitab Majmu' Syarah Muhaddab dan lain-lain, banyak karyanya, banyak. Itu kalau ada alif lamnya di depan An-Nawawiyu, itu Imam Nawawi. Tapi kalau tidak ada alif lamnya di depan Qala Nawawi, itu namanya Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau ada alif lamnya itu berarti siapa? Imam Nawawi
yang dari kata Nainawa. Tapi kalau Syekh Nawawi itu ada sendiri dari Banten. Syekh Nawawi Banten. Yang punya murid kayak Hasyim Asy'ari. Kala ngendika sapa An-Nawawi Imam Nawawi. Bal balik huwa utawi mashur raqabah. Bal balik huwa utawi mashur raqabah iku bid'atun bid'ah. Huwa utawi mashur raqabah iku bid'atun bid'ah. Menurut Imam Nawawi, mengusap membasuh leher tadi adalah bid'ah. Wa hadisuhu maudhu. Wa hadisuhu lan utawi hadise mashur raqabah. Wa hadisuhu lan utawi hadise mashur raqabah iku maudhu'un maudhu'. Wa hadisuhu lan utawi hadise mashur raqabah iku maudhu'un maudhu'. Maudhu' itu artinya palsu. Maudhu'un palsu. Jadi hadis tuh palsu. Ada hadisnya yang mengatakan begini. Mashur raqabati amanun minal ghilli. Ya. Membasuh itu ada hadis dalam I'anatut Thalibin begini. Mashur raqabati amanun minal ghilli. Mengusap leher itu adalah amanun minal ghilli, mengamankan kita dari ghillun. Ghillun itu kecelakaan apa gitu. Tapi itu hadisnya palsu.